Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chano Haji Septiantoro Hadi Purwanto dan rekan presentasi saya bernama Nur Aditya Janur. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari presentasi kami. Nah, mengenai analisis kecelakaan kerja tangki BBM meledak di PT Marco Polo. Nah, penyebab kecelakaan kerja di PT Marco Polo Shipyard Batam. Penyebab kecelakaan kerja di PT Marco Polo Shipyard Batam ini terkait dengan beberapa hal, mulai dari perlengkapan safety atau keselamatan kerja yang masih menjadi pertanyaan hingga prosedur. Bahkan Kabid Keselamatan Berlayar dan Penegakan Hukum KSOP Batam, Amir Makbul, mengaku tak pernah menerima permohonan izin tank cleaning di PT Marco Polo Shipyard Batam. Kami tidak pernah menerima permohonan tank cleaning dari PT Marco Polo, sehingga kami tidak menerbitkan izin. Mengutip keterangan kepada media di Batam, Rabu 7 November 2022. Ia menilai bahwa keberanian perusahaan untuk melakukan kegiatan tanpa izin melakukan hal yang konyol. Kalau tidak ada izin, itu konyol lah. Kok bisa tanpa izin kegiatan berjalan, katanya. Sebelumnya, dalam rapat di Komisi 4 DPRD Batam, terungkap bahwa kasus kecelakaan kerja di Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri yang sangat tinggi. Data pihak terkait sehingga November 2022, kasus kecelakaan kerja mencapai 3.900 kasus. Kemudian kasus kecelakaan kerja. Mustopo mengungkapkan dari 3.900 kasus, kecelakaan kerja tersebut mengakibatkan 10 orang diantaranya meninggal dunia, termasuk dalam kejadian kecelakaan kerja baru-baru ini di PT Marco Polo Batam yang menewaskan 2 pekerja. Menurutnya, kasus kecelakaan kerja di Kepri tergolong tinggi, terutama di perusahaan galangan kapal seperti PT Marco Polo Batam. 4 orang pekerja di PT Marco Polo Shipyard tersebut diketahui sedang melakukan pekerjaan membuka valve di dalam tangki kapal Gria Enim. Tangki tersebut bekas membawa bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite. Saat sedang bekerja, api tiba-tiba menyambar. Tangki yang sedang dikerjakan, 4 orang pekerja tersebut terbakar. 2 korban yang tewas di tempat yakni TW dengan usia 23 dan PJ usianya 23. Sedangkan RH berusia 23 tahun dan WH usianya 28 tahun. Mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Ketua DPD SPSI Kepri Saiful Badri menuding
terjadinya kecelakaan kerja berulang di Batam. Tidak lepas dari buruknya pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kepri, ia mengatakan bahwa kasus kecelakaan kerja hingga menghilangkan nyawa pekerja telah berulang kali terjadi di Batam, termasuk di PT Marco Polo. Namun tak ada saksi atau tindakan tegas yang dilakukan pengawas Disnaker Kepri terhadap perusahaan yang melanggar. Menurutnya, seharusnya pengawas ketenagakerjaan pada Disnaker Kepri memaksimalkan lagi fungsi pengawasan di lapangan, khususnya perusahaan yang rawan mengabaikan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, agar kasus seperti di PT Marco Polo Batam tidak terulang. Supervisi terhadap penerapan K3 masih sangat minim, sehingga kecelakaan kerja berpotensi terus terjadi. Penindakan terhadap pelanggar atau perusahaan yang mengabaikan K2 pada pekerjaan juga minim. Selanjutnya, di sini ada undang-undang terkait. Yang pertama, Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja. Nah, yang kedua ada UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 4 tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3. Nah, keempat, ini ada Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Undang-undang ini memberi kewajiban bagi perusahaan untuk memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja yang baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sebaliknya, para pekerja juga berkewajiban memakai alat pelindung diri atau APD dengan tepat dan benar, serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Nah, yang kelima ini ada Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yang dimana undang-undang terkenal sebagai Aturan Pokok K3. Undang-undang ini mengatur kewajiban perusahaan dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Nah, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.